Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Irman Jaya Kevin. NIM saya D10411-81820. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Tanjung Pura, Fakultas Teknik dan jurusan Informatika. Saya angkatan 2018 dan regular A. Oke, sekali lagi selamat pagi teman-teman, siang dan malam untuk teman-teman semua. Pada hari ini dan pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang cloud computing, khususnya AWS, yang akan menjadi tugas UTS saya, yaitu mata kuliah cloud computing ya teman-teman. Oke, mari kita mulai. Amazon Web Service atau AWS adalah platform cloud paling komprehensif dan diadopsi secara luas di dunia. Menawarkan lebih dari 200 layanan berfitur lengkap dari pusat data secara global, serta jutaan pelanggan termasuk perusahaan rintisan dengan pertumbuhan tercepat, perusahaan terbesar, dan lembaga pemerintah terkemuka menggunakan AWS untuk menurunkan biaya, menjadi lebih gesit, dan berinovasi lebih cepat. Cloud computing adalah model untuk memungkinkan akses jaringan sesuai permintaan yang nyaman ke kumpulan sumber daya komputasi yang dapat dikonfigurasi, misalnya jaringan, server, penyimpanan, aplikasi, dan layanan ya teman-teman. Alasan kenapa cloud computing menjadi dominan untuk digunakan adalah contohnya, kita beri contoh perusahaan yang menggunakan data mereka dalam banyak cara untuk memenuhi kebutuhan bisnis. Dan untuk memenuhi kebutuhan bisnis ini, karenanya teknologi komputasi harus oleh karena itu maksudnya teknologi komputasi itu harus mampu memproses dan menyimpan data bisnis sesuai permintaan secara konsisten dan efektif. Serta karena arsitektur komputasi awan bersifat distribusi dan dapat memberikan fleksibilitas, skalabilitas, elastisitas, dan kecepatan pemrosesan yang lebih cepat. Oleh karena itu, cloud computing ini merupakan jawaban yang paling atau solusi yang paling ini ya teman-teman, efisien atau efektif. Oke. Setelah itu, di sini adalah jenis layanan, yaitu platform as a service. Jadi platform as a service itu adalah lingkungan pengembangan dan penerapan yang lengkap di cloud dengan sumber daya yang memungkinkan kita untuk menghadirkan aplikasi berbasis cloud sederhana hingga aplikasi perusahaan canggih yang mendukung cloud. Kita membeli sumber daya yang kita butuhkan dari penyedia layanan dengan sistem bayar sesuai penggunaan dan mengaksesnya melalui koneksi internet yang aman. Setelah itu, platform as a service juga memudahkan pengembangan aplikasi mulai dari penulisan program, testing, dan konfigurasi dengan memanfaatkan platform yang disediakan oleh penyedia layanan platform as a service, seperti machine learning ya teman-teman. Oke, sekarang kita bahas tentang machine learning. Jadi machine learning platform as a service adalah salah satu layanan dengan pertumbuhan tercepat di cloud publik. Ini memberikan manajemen siklus hidup model pembelajaran mesin yang efisien. Machine learning as a service pada dasarnya adalah istilah umum untuk seperangkat alat berbasis cloud. Jadi alat-alat ini tuh mempunyai tujuan seperti mendukung pekerjaan sehari-hari para data scientist ya teman-teman. Jadi alat machine learning as a service itu mendukung kolaborasi, kontrol versi, paralelisasi, dan proses lainnya. Selain itu, vendor yang lebih besar memberikan cara mudah untuk mengintegrasikan layanan machine learning as a service mereka dengan sisa portofolio mereka, mengoptimalisasikan proses penerapan, atau memungkinkan mereka untuk memperkaya tugas sehari-hari dengan alat berbasis pembelajaran mesin. AWS Machine Learning. AWS Machine Learning adalah jack of all trades dalam hal layanan cloud.
Ini memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan daya komputasi dan penyimpanan yang hampir tak terbatas. Ini juga menyediakan alat yang lebih canggih, antara lain dengan machine learning as a service. Jadi di sini saya akan beri contoh satu layanan machine learning yang ada pada Amazon Web Service. Contohnya yaitu Amazon SageMaker ya teman-teman. Jadi Amazon SageMaker itu merupakan salah satu layanan yang berkembang paling pesat. Amazon SageMaker membantu data scientist dan developer menyiapkan, membangun, melatih, dan mendeploy model machine learning berkualitas tinggi dengan cepat dengan menggabungkan set kemampuan yang luas yang dibangun dengan tujuan khusus untuk machine learning. SageMaker juga menyediakan layanan pengembang dan data scientist untuk membangun, melatih seperti yang tadi saya sudah bilang, menerapkan model pembelajaran mesin dengan cepat tanpa kita mengkhawatirkan kodenya. Semua pengembangan model pembelajaran mesin termasuk notebook, manajemen eksperimen, pembuatan model otomatis, dan debugging dapat dilakukan menggunakan antarmuka Visual SageMaker. Ada banyak tugas yang berulang dan relatif terstandarisasi dalam hal pembelajaran mesin, dan disitulah Amazon SageMaker itu berperan. Di sini apa manfaat dari Amazon SageMaker ini, benefitnya? Benefitnya adalah di sini adalah IDE. Jadi IDE ini lingkungan pengembangan terintegrasi penuh untuk tugas pembelajaran mesin dan secara otomatis membuat, melatih, dan menyetel model. Amazon SageMaker itu mempunyai fungsi sendiri ya teman-teman. Fungsi itu tersebut yang akan merealisasikan benefit ini, manfaat ini. Jadi Amazon SageMaker seperti Amazon SageMaker Studio menyediakan satu antarmuka visual berbasis web, di mana tempat tersebut dapat melakukan semua langkah pengembangan machine learning yang diperlukan untuk menyiapkan data, serta membangun, melatih, serta mendeploy model. Seperti pengertian yang sudah saya jelaskan pada awal penjelasan saya. Setelah itu, benefit lainnya seperti mengurangi biaya pelabelan data hingga 70%, serta mendukung semua kerangka kerja atau framework pembelajaran mendalam terkemuka seperti TensorFlow, PyTorch, Apache, MXNet, Chainer, Keras, Gluon, Scikit-learn. Jadi ini juga mendukung library ya teman-teman, untuk kode kita dalam machine learning. Seperti kita yang ingin membuat chatbot atau translator corpus dan asisten pribadi virtual. Ya, library ini yang akan membantu kita atau mendukung kode kita agar berjalan sesuai yang kita inginkan. Lalu saya rasa hanya ini penjelasan saya. Maaf jika ada kata-kata yang tidak berkenan atau mungkin ada kesalahan informasi yang saya sampaikan kepada teman-teman, atau kurang lengkapnya informasi yang saya sampaikan ke teman-teman. Dan jika teman-teman merasa informasi berguna, saya sangat berterima kasih. Teman-teman juga dapat melihat cloud computing Amazon Web Service ini di web resminya untuk informasi yang lebih lengkap, layanan-layanan yang disediakan oleh Amazon Web Service ini. Sekian, saya ucapkan terima kasih. Semoga teman-teman selalu sehat selalu.